Don't forget, subscribe, like, and comment on JP Ministry channel. Film His Only Son dilarang penayangannya oleh banyak pihak, terutama di kalangan umat Islam. Begitu radikalnya mereka membela Islam dengan menutupi sejarah sebenarnya, sejarah hasil penelitian sejarawan. Dan tragisnya, umat Islam mengklaim bahwa sejarah merekalah yang benar tanpa ada bukti penelitian. Karena iman, umat Islam menutup diri dari fakta dan data. Banyak film yang diklaim menghina Islam dikarenakan begitu sensitifnya umat Islam ketika agamanya tersentuh, baik disengaja maupun tidak disengaja. Beberapa film diproduksi berdasarkan data Islam itu sendiri. Ada juga cerita yang diambil dari kisah nyata yang dibuat menjadi film, seperti terorisme, LGBT, dan lain-lain. Berikut adalah film-film low budget yang dirangkum menjadi 7 film yang diklaim menghina Islam. Submission. Film pendek ini diproduksi dan disutradarai oleh Theo van Gogh asal Belanda dan ditulis oleh seorang Muslim, Ayaan Hirsi Ali. Film ini mengkritik pelecehan terhadap perempuan di bawah hukum Islam, menggambarkan seorang wanita Muslim berpakaian hitam transparan yang telah dipukuli dan diperkosa. Tubuhnya dilukiskan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai agama yang diklaim damai, umat Islam tidak tinggal diam. Van Gogh dibunuh oleh seorang fundamentalis Muslim keturunan Belanda Maroko pada 2 November 2004 memaksa Hirsi Ali bersembunyi. Fitnah. Fitnah merupakan film pendek yang diproduksi oleh seorang anggota parlemen Belanda bernama Geert Wilders. Fitnah bercerita tentang Al-Quran yang memicu kekerasan dan ajaran jihad. Film Fitnah banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran dan mengaitkannya dengan berita pengeboman di Madrid dan New York yang dikenal dengan 9/11. Film ini pula yang membuat Parlemen Yordania menuntut pengusiran duta besar Belanda. Organisasi Kerjasama Islam mengecam film Fitnah sebagai tindakan diskriminasi yang disengaja terhadap Muslim yang dimaksudkan untuk memprovokasi kerusuhan dan intoleransi. Inilah buah hasil dari Al-Quran, kerusuhan dan intoleransi. The Life of Muhammad. The Life of Muhammad juga diproduksi orang Belanda berdarah Iran, seorang politisi bernama Ehsan Jami dan pendiri Komite Sentral Ex-Muslim. Film ini mengisahkan kehidupan seksual Muhammad bersama dengan istri kecilnya, Aisyah. Film ini berdasarkan hadis-hadis sahih. Salah satu adegannya ketika Muhammad ereksi saat ia membawa pengantinnya yang berusia 9 tahun ke masjid. Ia juga membandingkan Muhammad dengan Adolf Hitler. Pada tahun 2009, Geert Wilders mengumumkan bahwa Jami telah menjadi bagian dari Party for Freedom. Seperti halnya Geert Wilders, hidup Ehsan Jami di bawah perlindungan polisi dari pemerintah Belanda. Innocence of Muslims. Innocence of Muslims diproduksi oleh Nakula Baseley. Nakula keturunan Mesir Amerika mengisahkan Muhammad sebagai sosok yang pedofil, pembunuh dan homoseksual. Film ini juga menggambarkan bahwa umat Muslim pada saat itu sebagai manusia yang tidak bermoral dan berwatak keras, dan itu sesuai dengan hadis-hadis sahih. Film ini memicu kerusuhan, kekerasan yang sesuai dengan buah dari Al-Quran. Umat Muslim tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga menghasilkan banyak korban jiwa. Seorang menteri Pakistan bahkan menawarkan hadiah bagi siapa saja yang membunuh penulis produser film ini. Tidak hanya itu, ancaman pembunuhan juga ditujukan pada pemeran Muhammad, Gaylord Flynn. Unfreedom. Salah satu film India yang juga terkena imbas dari sensitifnya umat Islam. Film bergenre thriller ini diproduksi oleh Raj Amit Kumar dengan latar belakang romansa antara lesbian dan juga menggambarkan Islam sebagai agama radikal. Akibatnya, film ini dilarang tayang di India dan Indonesia. Film ini mengisahkan seorang anak perempuan lesbian menentang perjodohan di India, sementara seorang fundamentalis agama Islam menargetkan seorang sarjana anti-ekstremis di New York. Tapi film ini bisa tersedia di platform Netflix setelah 4 tahun perilisannya. Man Who Dies to Live. Drama Korea seri tidak luput dari kecaman umat Islam. Drama komedi produksi MBC yang tayang perdana pada 20 Juli 2017 dinilai menghina budaya Arab dan Islam.
beberapa hal yang dianggap menghina yaitu, pada posternya, seorang pria memakai kostum Arab mengangkat kakinya, berhadapan dengan Al-Quran. Pada episode pertama, terjadi di lokasi kolam renang di mana dua wanita sedang berjemur di tepi kolam, menggunakan hijab dengan pakaian bikini. Juga pada episode pertama, di mana 3 putri raja menggunakan cadar, dengan pakaian yang tidak sesuai dengan pakaian Islami. Pada episode yang sama, seorang pria dengan kostum Arab minum segelas anggur yang dilarang dalam Islam dan dilayani. 2 wanita berhijab dengan pakaian transparan di lengan. Drama Man Who Dies to Live mengisahkan tentang seorang pria Korea Selatan bernama Jang Dal-gu yang merantau ke Timur Tengah dan meraih kesuksesan di sana. Setelah bertahun-tahun merantau, dia akhirnya kembali ke kampung halaman untuk mencari anak perempuannya bernama Lee Ji-young. The Lady of Heaven. Film Inggris ini mengisahkan tentang putri Nabi Muhammad, Fatimah Az-Zahra. Film ini diproduksi oleh seorang Australia keturunan Mesir bernama Ellie King, nama samaran, dan ditulis oleh Sheikh Al-Habib. Film ini menuai kecaman karena menggambarkan wajah Muhammad lewat citra yang dihasilkan oleh komputer. Film ini juga dianggap sebagai pemalsuan terang-terangan atas fakta-fakta yang ada dalam sejarah Islam. Fatimah kala itu menjadi korban pertama terorisme. Film ini mengisahkan 2 cerita yang dipisahkan oleh 1.400 tahun. Seorang anak laki-laki Irak bernama Laith kehilangan ibunya di tengah negara yang dilanda perang terorisme ISIS. Kala itu, Laith pingsan dan ketika tersadar dirinya berada di rumah seorang wanita tua yang menolongnya. Di rumah tersebut, Laith belajar pentingnya ketabahan dari wanita tua itu, yang menceritakan berbagai macam hal, salah satunya kisah Fatimah. Berjanji padaku, aku berjanji. Muslim ingin agar agama Islam terlihat suci dan bersih. Ketika ada pemain film yang berperan sebagai penjahat Muslim, maka agama Islam seperti tercoreng kesuciannya. Tanpa Muslim sadari, mereka merusak agama Islam itu sendiri dengan protes yang menjurus kepada kerusuhan dan pembunuhan. Inilah wajah Islam sebenarnya yang tidak bisa ditutupi. Buah yang dihasilkan tampak baik dari luar, tapi di dalamnya berulat. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 17. Bagaimana? Teman-teman bisa tambahkan film low budget yang diklaim menghina Islam lainnya di kolom komentar. Khusus untuk umat Islam, berikan alasan mengapa kalian mudah terprovokasi